neraka. Kalau kaki neraka, iya udah Pak, udah dipahami, udah dipahami. Silakan Guru dah. Iya baik. Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi itu Tuhan kalau kita itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangkan neraka. Itu kalau Anda baca Allah di neraka itu, di kaki neraka itu ngomong apa ini bisa Pak? juga buktikan Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Apa yang mau Alhamdulillah, sobat diskusi lintas agamaku yang berbahagia, kita berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia, yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau disampaikan? Iya, sudah lama saya mau masuk tapi tidak bisa. Monitor dari Kalimantan Timur. Iya, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Abangku? Baik, siap. Cuma say hello aja lah untuk guru kita. Ya, makasih Abang Darulan, Masya Allah. Insya Allah kita selalu berada di atas karena memang kita teratas. Amin. Alhamdulillah. Ya, itu aja dah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Ya, Bang Bronson pagi. Iya, aku di komentar kita tadi aku dengerin semua omongan di Komal itu. Boleh? Silakan Bang. Jadi gini ya. Silakan Abang. Tuhan di Alkitab itu Maha Pencipta. Kemudian dia menciptakan juga malaikat. Malaikat itu yang jatuh karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan setan dalam iblis dan neraka. 2 Petrus ayat 4 ya. Lah, kemudian 600 tahun setelah Yesus naik surga, muncul Allah dari Mekah. Dia kemudian menyatakan diri sebagai pencipta, dan dia kakinya di neraka, dan utusannya itu Jibril dalam gua. Jadi itulah, maka yang di neraka itu melawan yang di surga, yang di neraka itu melawan yang bertata di surga. Itu jadi kalau Anda ingin tahu itu aja. Ya, udah cukup. Karena Ya, dari itu maka Anda semua melawan Alkitab Yahweh. Anda semua melawan Alkitab Yahweh dan melawan Yesus putra Yahweh atau putra Bapa. Ya udah Bang. Jadi yang Sip, paham. Intinya itu. Yang namanya Alkitab, nama firman ya. Kitab firman itu hanya dari yang berada di surga, bukan yang kaki di neraka. Kalau kaki di neraka, iya udah Pak, udah dipahami, udah dipahami. Silakan Guru dah. Iya baik. Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi itu Tuhan kalau kita itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangkan neraka. Itu kalau Anda baca Allah di neraka itu, di kaki di neraka itu ngomong apa ini bisa Pak? juga buktikan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Apa yang mau ditanyakan? Bukan, apa yang mau ditanyakan Pak? Apa pelan-pelan aja? Aku tanyakan,
kapan Allah bisa mengeluarkan kaki dari neraka? Tidak ada satupun ayat yang menyatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan tetap menciptakan neraka itu untuk menghukum iblis yang ingin menyamai dia. Dan yang di neraka menurut Alkitab adalah makhluk yang nggak bisa keluar dari neraka. Itu. Jadi aku tanya kapan? Sudah cukup. Oke, paham. Oke, udah. Ngomong apa kau ini? Setahu Silakan, saudara, mana beliau? Dia turun Gurunda. Dia turun Gurunda. Oh, kamu. Dia turun dia. Iya. Dia memahami, silakan, saudara itu memahami Tuhan kita itu makhluk. Dia mau mempersamakan Tuhan kita dengan Tuhannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan sederhana aja sih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Apakah neraka ini berefek terhadap hakikat Allah? Berefek nggak terhadap hakikat Allah akan neraka? Apakah Allah itu makhluk sehingga dia kepanasan, sehingga ia kedinginan? Sudah pasti enggak kan, teman-teman? Laisa kamitslihi syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Bagaimana dengan sebaliknya? Anak manusia, roh bertanduk 7, bermata 7, kemudian berada di dalam api. Terbakar nggak? Terbakar nggak? Terbakar. Jadi pandangan saudara kita Kristen tadi, dia seakan-akan menyatakan Tuhan kita itu makhluk, sama seperti dengan Tuhannya. Jadi kalau makhluk itu kakinya di neraka ya terbakar. Kaki di neraka itu maksudnya kuasanya. Kaki itu kuasa, sebagaimana tangan itu kuasa. Kaki memijak neraka, artinya neraka itu diinjak. Allah berkuasa terhadap neraka, Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bukan dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu kakinya di neraka, artinya dia masuk neraka. Emang manusia? Nah, cuman kita nggak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia pergi, hanya mau menghujat, habis itu pergi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai hakikat yang disembah oleh umat Islam, orang Kristen juga harus memahami bahwa umat Islam itu menyembah bukan makhluk yang disembah oleh umat Islam, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas neraka, berkuasa atas surga, berkuasa atas segala-galanya, karena dia maha kuasa. Nah, beda kalau manusia yang keluar dari rahim, habis itu ditaruh di neraka, ya mutung, hangus dia. Jadi bagaimana penjelasannya itu Bang Sumakat? Saya pernah dengar itu kursi roda yang rodanya menyelancar. Nah itu. Kalau di dalam kalau di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian bagaimana kursi roda api, Daniel 7 nomor 9. Itu gimana itu ya? Aku melihat tahta diletakkan duduk dan yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Itu apa itu kira-kira teman-teman? Jadi neraka lah. Apa itu? Bahaya ini. Bahaya kalau ada sembahan duduk di kursi roda yang rodanya api. Bagaimana itu teman-teman menjelaskan itu?
Berarti di neraka itu bang ya? Kalau identik neraka itu api kan? Iya, neraka identik dengan api pasti. Ya karena di akhirat itu kan pilihannya dua ya kan Burunda. Kalau tidak ada api ya kalau misalkan bukan surga kan berarti yang api itu kan neraka kan, berarti di neraka api. Iya kan? Iya. Iya itu betul itu. Jadi kalau berbicara mengenai seperti yang diterangkan yang dituduhkan tadi, ya gimana menjelaskan ke mereka sedangkan di dalam kitabnya mereka contoh nih. Ini contoh, nanti coba saudara-saudara pikirkan. 2 Tesalonika berapa? 1 nomor 7 misalnya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Nah, mohon izin dulu ada. Iya silakan. Iya, Bang Anakme dan Bang Usman, mohon izin monitor Bang Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bang Sumang sebentar aja Bang. Oke boleh, silakan. Orang Bugis juga aku Bang ini. Iya silakan. Bang Sumang sakit kah? Saya lagi flu kawan. Batuk, emang keringat ki more-ore ki. Kalau more-ore ki paling semalam paling 2 hari itu insyaallah anu aja madu ya, madu asli karena pernah aku alami itu. Iya makasih Bang, makasih Masya Allah. Madu asli 1 sendok kalau mau tidur nggak batu lagi kalau malam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya tapi nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Anggap saja ini penggugur dosa kan ya. Iya Bang. Sambil kita berobat. Cari madu asli ya. Ya cari madu asli. Kalau tidak ada janda atau perawan madunya nanti yang kita cari. Eko degaga madu asli Bang. Madu biasa aja dulu dicoba karena tidak pernah aku coba madu biasa dijual di apotek. Iya. Itu dicampur masa aku Burunda. Ya. Biasanya ya madu asli pakai kang anakku biasa siwan nih dia kena tinro. Nah, sepisaku pedaka kak agak ya berapa? Pola ini kudo terus dan lupa aja more. Maka deh nase amure nuremu nase makutoro. Maka deh mido terus nase suruh bani minum anu madu. Cani. Purana vino cani denan kena more siwan nih. Allahu Akbar. Masya Allah. Mega nu burangnya rusak nu go keni lemo agak mai dia mampang. Madu asli mani. Iya. Terima kasih Bang Usman atas itu aja Bang. Ya, silakan diturunkan aku Bang. Oke ya. Masya Allah. Terima kasih, kita doakan ya Burunda. Iya, makasih. Kita doakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Burunda. Siap. Salam Bang Rahta semua ya. Saya lagi di jalan ini tadi. Aduh, ya udah. Lanjutkan. Aman Jakarta aman Burunda. Aman. Iya. Aman insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Abang ya. Oke, buat teman-teman di sini silakan ya untuk mengajukan permintaan yang mau diskusi ya. Ya, Bang Burung, Bang Burung, la ilaha illallah. Mega tojen nama. Bang Burung. Astagfirullah. Burung. Siaga ya. Mbak Selvi, selamat siang. Mbak Selvi.
Dibalik. Ada suara nah. Iya, ayo dah. Assalamualaikum. Muslim, Kristen bang. Ayo dah. Pada mental lagi nih Roh Kudusnya. Lance mana no? Iya, yang Islam mohon maaf, jangan dulu ajukan permintaan. Jervo Harley. Saya di bawah saja, saya Muslim, saya Islam. Oh, Muslim, Masya Allah. Soalnya ada pengajuan. Bang Kaisar ini kan? Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bang Kaisar ini. Guru Bang Kaisar. Saya di bawah saja, saya nyimak di bawah. Saya nyimak bang semua guru dah, semua guru saya nyimak di bawah. Apaan sih? Iklan dulu Bang Kaisar, iklan dulu. Iklan lah dulu Bang Kaisar ya. Bang Jervo monitor ya. Ya, shalom Bang. Ya, saudara. Abangku silakan. Boleh tanya soal Islam Bang? Boleh. Ya, silakan Abang. Kepada Gurunda, silakan. Ya, yang disembah Muhammad sama yang disembah kakek Muhammad sama enggak? Kakeknya Nabi Muhammad. Ya, kakeknya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, kalau dia menyembah Allah berarti sama. Tapi kalau pernah menyembah berhala berarti nggak sama. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad menyembah Allah. Gitu saudara. Ada riwayat? Masalahnya? Ada riwayat kakeknya menyembah berhala? Bukan masalah riwayatnya Bang. Ini Ya. Pertanyaannya kan dari mana kakek Muhammad mengenal nama Allah? Oh. Sehingga dia menamakan anaknya kekasih Allah. Iya, Masya Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka memang tahu kalau nama Tuhan itu adalah Allah. Mereka tahu. Makanya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah As-Sukhruf, dan juga surah Yunus, ketika orang-orang ini ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami itu adalah Allah. Mereka udah tahu itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian menerima Al-Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menyembah, sudah tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail adalah kakek mereka. Nabi Ismail mengenal itu. Nabi Ibrahim pun mengenal Allah, Tuhan dia. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka menyembah berhala itu? Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti orang yang menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa benda itu bukan Tuhan. Benda itu hanya mediasi, hanya media untuk menghubungkan mereka kepada Tuhan yang tak terlihat. Enggak paham saya Bang. Maksudnya gimana? Mereka tahu bahwa benda itu benda mati. Kita menyembah berhala, misalnya dia bikin patung. Tanya, apakah Tuhan benda ini yang mendatangkan rezeki? Bukan. Bukan. Tetapi benda ini kemudian sebagai penyambung untuk kami kemudian sampai kepada Tuhan yang tak terlihat itu. Masih bingung saya Bang. Nah, kalau mereka tahu yang mereka sembah itu bukan pencipta, mengapa mereka menyembah? Kalau mereka mengetahui ada Allah yang menciptakan, kenapa mereka menyembah berhala? Tidak langsung aja. Kan mereka sudah mengenal dari Ismail. Kalau tadi Bang bilang mereka sudah mengenal dari Ismail. Itu mungkin cocoknya ditanya kepada mereka, saudara, bukan ke saya. Sama seperti ketika saya bertanya kepada saudara kan ya.
Kenapa Anda tahu Yesus itu manusia? Kenapa Anda sembah? Apa kata saudara? Karena sorry Bang. Karena Yesus itu adalah ilahi, ya kan? Yang datang dalam bentuk manusia. Kenapa dia mati? Kalau karena dia manusia. Kita bilang daging Bang. Saya bukan dari tunggal Bang. Iya sama. Contoh misalnya, ketika orang Kristen seperti itu sama. Jadi kalau Anda bertanya kenapa mereka tidak menyembah, karena Allah belum menyatakan diri kepada mereka dalam bentuk pewahyuan. Begini, oke Bang, tujuan saya begini Bang. Abang, saya nonton video Abang meledak-meledak, marah, bilang kita pakai nama Allah di Alkitab. Yes. Ya mungkin saya tidak tanya kan, tapi kok kakeknya sudah mengenal. Kakeknya bukan Kristen. Nama itu sudah ada. Yes, dan bukan Kristen. Dan satu hal yang perlu saudara paham, satu hal yang perlu Anda paham, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan rujukannya kepada orang Arab. Tidak ada kakeknya Nabi Muhammad yang datang kemudian untuk dijadikan sebagai referensi penerjemahan Bible. Itu. Iya. Kalau masalah nama yang diambil tadi kan yang dipermasalahkan karena itu nama itu tidak boleh dipakai. Yes, kenapa karena Kristen menggunakannya pada bukan tempatnya. Ya itu kan permasalahan. Kalau saudara Kristen menggunakan pada tempat yang sebenarnya, ya tak masalah, karena memang Allah satu-satunya Tuhan dan tak ada Tuhan selain Allah. Tapi sayangnya, saudara Kristen menggunakan kata Allah itu bukan pada tempatnya, jatuhnya kepada penistaan, saudara. Abang marah karena nama itu dipakai itu, sedangkan nama itu sudah dipakai sebelum Nabi dipakai oleh mereka bukan untuk dihinakan oleh mereka. Abdullah artinya hamba Allah. Cocok itu. Anda mau pakai nama Abdullah juga boleh untuk menghinakan. Kalau di kitab Anda bukan ada yang menghina loh. Alkitab juga kan LAI tidak menghina. Kata siapa? Cuma kan kata siapa Bang? Ya, artinya kan Allah itu kan kalau di Alkitab itu kan sesembahan, bukan. Coba Anda baca 1 Korintus 1 nomor 25 sama boleh? Seperti ini kan, seperti Abdul apa? Saudara, boleh enggak kalau kita berdiskusi itu saling ganti-gantian dan kita mendengarkan lawan diskusi kita, bukan cuman congor, bukan cuman telinga kita dengan congor kita yang kerjasama, tapi kita harus kuping kerjasama dengan mulutnya lawan diskusi kita, boleh nggak? Boleh ya? Nah, karena Anda mengatakan di Bible tidak dihinakan Allah, kata siapa? Yesus disebut sebagai anak Allah, itu menghina kami. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak. Anda mengatakan Yesus anak Allah, itu menghina. Kenapa Anda tidak mengatakan saja Yesus anak dewa, Yesus anak Theos, atau Yesus anak Bapa, atau Yesus anak Elohim? Kenapa harus Tuhan kami yang kalian bawa? Itu yang mau saya bilang, Tuhan Abang. Artinya nama itu sudah ada waktu zaman, dan nama itu yang Abang permasalahkan itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Abang. Saya iakan. Saya iakan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah para nabi adalah Allah. Berarti Allah sudah ada jauh sebelum ada itu ada. Kan tadi saya sudah menguraikan itu, saudara. Saya mengatakan ketika Anda membawa narasi, kenapa Anda marah? Ketika Kristen menggunakan kata, jelas saya marah. Karena Kristen menggunakan kata Allah dengan sangat menghinakan nama itu. Nama yang kami muliakan dipakai dengan serampangan. Contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami disebut bodoh? Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Hah? Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Hetimeros Theos, sebab kebodohan Allah. Sedangkan Theos itu dewa. Harusnya sebab kebodohan dewa. Kenapa harus Tuhan Bang, saya? Tunjukkan datanya Bang, itu kayaknya tidak ada ayat begitu Bang. 1 Korintus 1 nomor 25, silakan saudara.
Saudara, abang selalu banyak bawa masalah apa? Bawa ayat salah. Begini, Bian. Kita tidak usah ke ayat aja, Bang. Jangan Anda menuduh saya salah. Silakan Anda baca 1 Korintus 1:25. Jangan saudara, jangan. Jangan Anda mengatakan saya bawa data salah. Jangan. Anda baca 1 Korintus 1:25. Please, baca. Silakan dibuka mute-nya, Bang Jervo. Sumber perdebatan itu karena Bang Broson diam dulu. Bang Broson diam dulu. Anda di bawah saja ya. Anda di bawah saja. Mohon maaf, saya turunkan Anda. Silakan dibesarin. Silakan dibesarin. Nah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan yang tidak sesuai dengan original teksnya. Coba original teksnya ada gak yang sanggup menunjukkan kepada Anda sudah salah. Begini Bang, begini. Saya tidak mau Anda baca ayat karena Anda baca ayat salah. Tadi Anda bilang kebodohan Allah. Itu bukan kebodohan Allah. Anda salah kan bacanya. Besarin Alfi. Alfi, siap. Tadi Anda baca kebodohan Allah. Ternyata di situ kebodohan dari Allah. Diam dulu Bang Jervo, diam dulu. Tidak usah bawa dulu Bang Jervo. Sebentar. Tidak. Saudara, saya menghargai keminimalan ilmu Anda. Saya hargai itu. Silakan Dinda. Anda baca satu kata Anda hilangkan, itu sudah salah. Diam dulu. Coba original teksnya silakan. Original teksnya silakan. Iya. Di sini dikatakan hotito moron toteo. Apa artinya? Karena kebodohan dewa atau karena kebodohan teos. Coba. Itu artinya saudara. Tapi diganti Allah di situ. Kami marah. Saudara-saudaramu Islam marah. Kenapa nggak dihargai sih? Itu original teksnya tuh. Sebab kebodohan dewa. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Kenapa nggak gunakan Theos? Ada Allah di situ. Ada Allah. Nggak ada. Yang ngoceh bilang Allah mereka bukan kami. Diam dulu, penyembah tai, kau di bawah dulu. Naik. Mana coba tunjukkan sudah. Ingat ya. Mau bicara sampai ke Coba kau baca original teks, silakan. Kau baca original teksnya. Ada ahli bahasa, silakan suruh baca. Saya bukan orang, saya belum bisa baca bahasa makanya itu. Ini Bang, maksud saya gini Bang, kita tidak usah lari ke ayat. Ini permasalahan ke kata-kata yang Abang tidak suka tadi kita bilang. Nah itu buktinya nih. Ini buktinya. Saya tidak marah itu tanpa alasan. Marah karena ada alasan. Kok Anda mau meninggalkan bukti? Ini Bang. Ini bukti. Iya, begini, salah nggak ini? Anda marah-marah di sini buktinya keluarga orang tua dari nabi kalian sudah menyembah berhala, padahal mereka sudah mengenal nama itu sebagai pencipta. Subhanallah. Saya tidak sedang marah kepada keluarga Rasulullah. Saya kepada Anda Karisteng. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harusnya ke LAI itu Bang, ke LAI aja kalau gitu. Terus Anda ngapain ke sini? Karena menurut saya begini Bang, Abang marah-marah. Begini, Abang marah-marah. Nama itu dipakai. Saya juga bisa protes. Kenapa nama itu kata itu dipakai? Karena orang Islam banyak bilang Tuhan kita sama karena tertulis di Alkitab kata itu. Padahal kita beda. Nah itu kalau Abang mau marah, saya juga bisa marah. Silakan. Apa alasan Anda marah? Siapa yang? Apa alasan Anda marah? Karena kata itu, karena tertulis di Alkitab, banyak teman-teman Islam di Indonesia bilang ke kami, dengar dulu Bang, bahwa Tuhan kita sama. Ada tertulis. Siapa Tuhanmu? Siapa yang menyebabkan kemudian mengatakan itu? Karena di kitab kalian ada kata Allah. Nah itu maksudnya saya gini Bang. Terus kenapa Anda yang marah? Anda yang mengambil kata Allah, Anda pula yang marah. Banyak juga yang kalian manfaatkan. Kalian manfaatkan menipu kami.
umat Kristen bahwa mengatakan bahwa Tuhan kita sama kan? Nenekmu kiper. Sama. Orang Islam mana yang mau mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen sama? Umat Islam mana? Tunjukkan kepada saya. Bang, tunjuk. Seumur saya ini sudah banyak, bukan satu orang, dua orang. Tunjukkan kepada saya orang Islam mana yang mau memperbodoh diri mengakui Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Abang terlalu banyak di TikTok, nggak banyak di lapangan. Kalau abang bergaul, saya ini bergaul banyak yang mengatakan. Diam. Jervo Congor, diam. Lanjut Gurunda. Kalau cuma kabar burung kayak begitu. Sekarang saya katakan kepada saudara, saya marah ketika orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Kalau orang Kristen menggunakan nama Allah pada tempat yang seharusnya, apa yang saya marahkan? Tidak akan saya marah, karena Allah itu memang adalah Tuhan satu-satunya. Yang menciptakan orang Kristen adalah Allah. Saya tidak marah untuk itu. Tapi ketika dikatakan Yesus anak Allah, kurang-kurangi pakai kata itu. Saya sudah mulai kurang-kurangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda pakai kata apa sekarang? Anda pakai kata apa? Ini apalagi sih, di mute dulu lah Bang Ran. Silakan Bang Jervo. Lah turun dia. Beleng. Ya dia manggil tuannya sekarang panggilan apa? Bang Rantono. Sharing konoles sedikit sebelum disapa. Bang Ratono. Di sharing konoles sedikit biar paham dulu nih teman-teman muslim. Sebenarnya menerjemahkan kata Theos menjadi Allah itu salah, teman-teman. Boleh dibesarkan sekali lagi layar api, Bang? Silakan. Ya. Kalau dikatakan di terjemahan Ela itu sebab yang bodoh dari Allah atau sebab yang bodoh dari Allah, ini kekeliruan. Karena kan di sini berbunyi hotitomoron toteo ya sopoteron. Theo adalah bentuk non akusatif dari kata theos. Theos itu non nominatifnya. Theos sebenarnya jajaran padanan kata bahasa Indonesia itu Tuhan, bukan Allah tuh, atau bukan Allah. Karena kenapa? Teman-teman tahu kata ateis kan? Ateis itu diserap dari dua kosakata. A itu tidak, teis itu dari kata theos. Artinya apa? Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu disebut tidak bertuhan. Nah, bukan tidak beralah, tapi tidak bertuhan. Nah, sama Tuhan sama dewa padanan yang sama. Lalu kata satu lagi, teologi. Teologi itu diambil dari kata theos dan logos tuh. Apa arti teologi? Ilmu pengetahuan tentang Tuhan, ilmu ketuhanan, bukan ilmu kealahan gitu. Ya, dengarkan ya. Jadi sebenarnya yang pas di situ tuh sebab yang bodoh dari Tuhan, bukan sebab yang bodoh dari Allah. Karena di sini tertulis theos, maka konsekuensinya biar theos ini bisa digunakan untuk sang Bapa dan Kyrios dipaksakan kepada Yesus dipaksakan menjadi Tuhan, makanya kata serapan Allah ini itu digunakan oleh pihak kekristenan Indonesia. Ya. Lalu pertanyaanku kepada Kristen Indonesia, satu aja pertanyaanku. Dari sekian banyak bahasa Indonesia yang menyerap bahasa asing gitu ya, kenapa kalian harus berkiblat ke bahasa Arab? Kenapa? Seindah itukah bahasa Arab sehingga kalian itu mengadopsi bahasa Arab gitu? Kitab contohnya, kitab bahasa Arab. Apalagi Rasul, Nabi. Kenapa harus ke bahasa Arab? Kenapa malu dengan bahasa Yunani? Kan seru ya kalau pakai apostolos gitu. Apostolos, biblos, kan keren gitu. Lucu. Kenapa kalian harus pakai bahasa Arab gitu? Sementara kalian sering kali ya nge-framing Nabi kami dari Arab lah, non Israel lah gitu. Tidak itu bahasa Arab.
Dinda, ada yang menulis di bawah kata Allah itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab katanya. Boleh tunjukkan di KBBI. Tunjukkan KBBI kata Allah. Bahkan di luar kepala Alfi itu, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Boleh saya izin? Boleh saya izin? Saya mau nyapa Bang Zuma, Gurundas. Iya Bunda. Iya Bunda. Ustadz Miftah, Ustadz Tanka. Doain saya sehat juga. Amin. Ya, selalu mendoakan kita. Ya, udah lanjut, saya mau turun dulu ya, biar ada suara. Mau masak? Mau masak juga? Mau masak-masakku kata Bang Zuma. Ketika ke pojok masak dia langsung. Ayo langsung saja kita simak. Oke, saya standby. Lanjut. Bismillah. Iya Bunda, sehat-sehat. Salam buat keluarga juga Bunda. Bang Zuma, kalau perlu nampol Oten, saya dipanggil ya. Siap Komandan, perintah dilaksanakan. Oke. Lanjut. Masya Allah. Ya Bang Ratono, Bang Luk, selamat siang. Dari Kristen kan ya? Atau dari Muslim? Bang Ratono monitor. Bang Ratono mohon izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat. 1, 2, 3. Oke, Bang Luk, selamat siang Bang Luk. Assalamualaikum monitor. Aduh. Oke, buat teman-teman silakan untuk yang mau berdiskusi silakan mengajukan permintaan. Ini jangan suka inilah jangan ini ya, jangan menghujat dulu ini ya. Iya, Dinda Tata monitor. Dinda. Tidur, Bunda. Masya Allah. Saya izin ibadah sejenak. Udah mau zuhur di sini. Silakan Dinda Alfi dan semuanya. Tunggu dikit lagi. Aduh, baru masuk aku. Ya gimana Bang? Kau menghalangi ini Bang. Ingin tahu aja yang lu bilang tadi kami nyuri ala kalian. Kok masa gitu sih? Jangan gitu dong Bro. Iya. Itu sebenarnya nggak perlu ada memang. Oh, nggak perlu ada. Sekarang saya tapi sekiranya saudara Kristen bisa menunjukkan data akurat penggunaan kata Allah di awal prasasti sahabat, prasasti umul, jimal, tahu? Enggak. Original tahu ya? Sudah, kalau cuma nggak tahu prasasti sahabat, prasasti umul, jimal, jangan ngomong alamu itu ala kami. Aku tahu. Ya? Aku tahu. Oh, kalau kamu tahu itu di abad berapa itu? Prasasti Zabet tahun gantian jangan ini jangan gantian lah. Prasasti Zabet ini Alfi lagi di Bandung satu perangkat ini ya, mohon maaf. Tapi Prasasti Zabet yang dikatakan tahun 512 Masehi, di sana itu tertulis Aba, Isim dan Ilah. Bismillah bukan Bismillah. Yang artinya apa? Yang artinya apa? Dengan menyebut nama ilah, bukan dengan menyebut nama Allah. Allahu. Dari mana di mana di sana ada kata Allah? Makanya belajar. Oh, coba tunjukkan. Dibesarkan belajar. Besarkan beliau biar beliau kasih data. Tunjukkan. Di ulai. Tunjukkan. Silakan. Tunjukkan. Buka datanya, tunjukkan. Iya, aku buka data juga dari sini ya. Aduh, ini belum tunjukkan Kristen, tunjukkan Kristen, woi. Congor, banyak congor aja. Congor. Belum tahu. Lu aja tahu. Diam. Enggak lawan aku sekarang. Udah, silakan Bang Alfi. Kalau Allahmu yang benar, kenapa Tuhan Yesus yang di surga bukan Allah? Hoi, jangan kabur kau. Sini dulu. Enggak kabur. Iya. Kalau Anda pikir prasasti Zabat itu Anda tahu, prasasti umur Anda tahu. Kenapa Anda mau tunjuk surut? Tengoklah limbah Yunani. Limbah Yunani. Jangan gitu dong diskusinya, yang sehat. Mana data kau? Mana data kau? Loh, tadi pede sangat. Ini memang pede benar.
Kami dari tadi tampilin data diskusi itu, kok yang sehat dong diskusinya. Lo yang ada datanya, tapi lo yang nggak paham, bukan saya yang nggak paham. Coba. Lo, kau sangat paham sekali bertesis mengenai proses Zabet gitu. Coba tunjukkan. Iya, di situ apa? Oh, iya, apa yang iya? Apa yang kok iya kan? jangan debat kusir, jangan debat kusir. Apa artinya? Data dulu kau tunjukkan. Apa artinya di situ? Saya tanya ke lo, kalau memang lo punya data yang benar. Bre. Yang sehat diskusinya. Tunjukkan dulu datanya. Cuma tanya, kalau Anda tidak bisa menjawab itu, ngapain saya tanya, kasih buktinya ke Anda? Apa yang mau dijawab? Kau tunjukkan dulu. Iya, sumber sabit kau dari mana? Diulai. Apa sih? Ini kalau ilmu Google ya kayak gitu. Ilmu Google dari barat ya gitu. Oh, asalkan turun aja kau di bawah ya. Asal nyeromocos saja. Pokoknya asal bunyi. Dan kalaupun itu benar sanggahan Anda, penerjemah Bible tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Yang dia jadikan rujukan itu adalah sembahan mayoritas penduduk negara ini. Tengok aja di Bali tuh Bible. Maksud di Bali Tuhannya berubah jadi apa? Sang Hyang Widi Wasa. Sang Hyang Widi. Nah sekarang kalau kamu beribut dengan orang Bali, coba kau lawan itu orang Bali. Bahwa Tuhanmu lebih dulu lagi, Sang Hyang Widi namanya. Di mana itu? Di Filipina atau di mana? Enak kali ngomong. Asal nyeplos saja. Apapun yang menjadi narasi kalian, rujukan untuk menerjemahkan teos ke Allah itu karena penduduk Indonesia yang menjadi sasaran tembak Bible menyembah Allah, makanya pakai kata Allah. Kalau penduduk Indonesia sekiranya menyembah, misalnya nih, mohon maaf, menyembah kelapa, maka Tuhan pun akan Anda ganti dengan sebutan itu. Karena memang kayak begitu. Tadi kan saya sudah menjelaskan Filipi 1:18. Sudah jelaskan itu. Udah tamat kita itu tentang metode-metode kayak gitu. Ya, bagaimana kemudian dijelaskan Filipi 1 dengan cara apapun, ya mereka harus bersuka cita. Karena itu bagian daripada misi. 1 Korintus 9. Kamu aja. Cuma 1 Korintus 9. Kamu jangan. Itu semua misi. Gitu. Jadi bukan karena adanya prasasti, bukan karena orang Quraisy lebih dulu menggunakan kata Allah, bukan. Jangan. Bentar dulu. Tapi oleh karena sasaran tembaknya adalah mayoritas penduduk Indonesia menyembah Allah, maka teos kalian ganti dengan Allah. Penduduk Pulau Bali menyembah Sang Hyang Widi, maka sasaran tembak kalian ini adalah penyembah Sang Hyang Widi, maka teos kalian ganti dengan sebutan itu. Udahlah saudara-saudaraku Kristen, udahlah. Sekarang orang Indonesia sudah cerdas, orang Indonesia sudah pintar, gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Mari kita duduk bersama-sama, ya. Kita ajarkan kejujuran itu jauh lebih di atas dari segalanya. Jangan jangan nipu-nipu, nggak bagus. Demikian sahabat diskusiku, penyajian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di diskusi video selanjutnya. Atas perhatian, dukungan, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.